kumpul melalui Zoom meeting. Baiklah, kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 orang, termasuk saya sendiri Nakla Aurora sebagai moderator pada hari ini, dan bersama anggota kelompok yang akan melakukan presentasi yaitu Dwi Permatasari Sari Surbakti, Marta Elisa Gala, Rael Anggita Naulia Atonang. Pada hari ini kami akan memaparkan materi CPR mengenai sistem koloid yang identitas buku utama berjudul Geometries of Colloid System. Penulisnya S. Yerif Haji Cross. Nama penerbit Sparing Softcover, reprint of the original. Kota terbit New York, tahun terbit 1979, jumlah halaman 464. Dan buku pembanding berjudul Some New Aspect of Colloidal System in Food. Penulisnya Jafar Emeliani, nama penerbit Interopen Limited, kota terbit London, tahun terbit 2019, jumlah halaman 1000. Baiklah, langsung saja kita ke penyajian materi pada buku utama yang akan dijelaskan oleh Rahel. Untuk Rahel dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang ilmu koloid. Sistem koloid dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengandung media pendispersi, kontinu, dan fase pendispersi. Selama bertahun-tahun, ilmu koloid hanya berfokus pada deskripsi perilaku partikel yang sangat kecil. Sistem koloid yang medium pendispersinya berupa cairan tampaknya membentuk larutan sejati. Solusi ini lolos tanpa perubahan melalui kertas saring biasa. Ilmu pengetahuan klasik tentang koloid membahas tentang partikel yang sangat kecil sehingga dalam beberapa hal berperilaku sebagai molekul dan dengan molekul yang sangat besar sehingga dalam beberapa hal berperilaku seperti partikel. Istilah koloid digunakan untuk materi yang terbagi sangat halus. Dua fenomena penting yang menjadi ciri perilaku partikel kecil yang membedakan bahan non-koloid adalah yang pertama dispersi bahan, dan yang kedua reaksi kimia pada permukaan koloid kimia. Koloid membahas dua fenomena ini. Kimia koloid juga berkaitan dengan penjelasan metode pembentuk dan stabilitas zat-zat yang membentuk sistem koloid. Kita harus menyadari fakta bahwa tidak ada sistem klasifikasi yang dapat memaksakan sesuatu yang kaku batasan pada subdivisinya. Sistem koloid secara khas mengalami reaksi cepat seperti penyerapan pertukaran ion dan dispersi reaksi ini. Dan reaksi serupa lainnya dapat dengan mudah diikuti dalam kondisi percobaan normal di laboratorium. Reaksi serupa dapat terjadi dengan partikel besar, namun karena laju reaksi yang lambat. Yang kedua, ada klasifikasi sistem koloid. Berdasarkan keadaan materi, sistem koloid memerlukan kehadiran setidaknya dua fase secara bersamaan. Ada 9 kemungkinan kombinasi dua fase, namun campuran gas selalu membentuk satu fase gas tunggal. Dan oleh karena itu, salah satu dari 9 kombinasi tersebut tidak menghasilkan sistem heterogen dan tidak dapat dianggap sebagai sistem dispersi koloid. Dilanjut oleh teman saya. Ini ya, slide ini ya. Slide ini kan? Iya, Mem. Oke. Siapa yang mau melanjut nih? Kok diem aja? Siapa ini harusnya? Giliran siapa? Dipersilakan. Yang kedua, di buku pembanding, pengertian sistem koloid. Sistem koloid adalah jenis campuran yang salah satu bagiannya
terdispersi secara konstan lain, sistem koloid biasanya terbentuk ketika satu bagian tersebar melalui bagian lain, namun tidak bergabung membentuk suatu larutan. Oleh karena itu, ada banyaknya jenis sistem koloid itu tergantung pada bentuk kedua bagian yang dicampur menjadi satu. Sistem koloid mengandung dua fase terpisah. Yang pertama fase terdispersi atau fase internal dan fase kontinu atau media pendispersi. Bagian yang terdispersi disebut disebut fase terdispersi atau tersuspensi dalam fase kontinu. Sistem koloid dalam makanan dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok berbeda berdasarkan keadaan materi yang membentuk kedua fase tersebut. Koloid makanan berupa sol, gel, emulsi, dan busa. Misalnya busa putih telur merupakan sistem koloid sederhana. Gelembung udara terperangkap di dalam putih telur sehingga gelembung udara sehingga menghasilkan busa. Koloid makanan menjadi struktur, tekstur, dan rasa di mulut pada banyak produk makanan yang berbeda. Misalnya selai, es krim, mayones. Koloid, koloid pangan mengandung hidrokoloid yang memberikan sifat pengental, pembentuk gel, pengemulsi, dan penstabil pada produk makanan. Hidrokoloid makanan adalah biopolimer hidrofilik dengan berat molekul tinggi yang digunakan sebagai unsur fungsional dalam pengolahan makanan untuk memodifikasi struktur mikro, tekstur, rasa, dan umur simpan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang kedua ada buku pembanding pengertian sistem koloid. Sistem koloid adalah jenis campuran yang salah satu bagiannya terdispersi secara konstan. Sistem koloid biasanya terbentuk ketika satu bagian tersebar melalui bagian lain, namun tidak bergabung membentuk suatu larutan. Oleh karena itu, ada banyak jenis sistem koloid itu tergantung pada bentuk kedua bagian yang dicampur menjadi satu. Sistem koloid mengandung dua fase terpisah, fase terdispersi atau fase internal, dan fase kontinu atau media pendispersi. Bagian yang terdispersi disebut fase terdispersi dan tersuspensi dalam fase kontinu. Sistem koloid dalam makanan dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok berbeda berdasarkan keadaan materi yang membentuk kedua fase tersebut. Koloid makanan berupa sol, gel, emulsi, dan busa. Misalnya, busa putih telur merupakan sistem koloid sederhana. Gelembung udara atau fase menyebar terperangkap di dalam putih telur atau fase kontinu, sehingga menghasilkan busa. Koloid makanan memberikan struktur, tekstur, dan rasa di mulut pada banyak produk makanan yang berbeda. Misalnya, selai, es krim, mayonaise, dan lain-lain. Koloid pangan membentuk hidrokoloid yang memberikan sifat pengental, pembentuk gel, pengumulsi, dan penstabil pada produk pangan. B. Stabilitas sistem koloid. Sebagian besar koloid stabil, namun kedua fasenya dapat terpisah selama periode waktu tertentu karena peningkatan suhu atau melalui kekuatan fisik. Lebih jauh lagi, mereka mungkin menjadi tidak stabil setelah dibekukan dan dipanaskan, terutama jika mengandung emulsi lemak dan air. Rincian ketidakstabilan koloid makanan diulas pada bagian selanjutnya. Sol dapat didefinisikan sebagai dispersi koloid di mana padatan adalah fase terdispersi. Koloid yang mengandung fase terdispersi pada disebut sol. Jadi ada 3 jenis sol, yaitu sol padat atau padat, Kenapa nih? Internetnya ini ya? Ya, yang lain deh, yang kira-kira internetnya
stabil. Oh, udah balik ya, Marta. Sudah, Ibu. Oke, silakan. Tadi sempat terputus. Iya, Bu. Koloid yang mengandung fasa terdispersi cair disebut emulsi. Emulsi juga ada 3 jenis, yaitu emulsi padat atau cair dalam padat, emulsi cair, cair dalam cair, dan emulsi gas, cair dalam gas. Dibacakan oleh teman saya. Jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid itu ada sol dan gel. Sol cair adalah fase kontinu, kustar yang diaduk kuahnya, dan saus kental lainnya adalah beberapa di antara contoh. Saat jeli terbentuk, gelatin ditaburkan ke dalam cairan dan dipanaskan hingga menjadi sol. Sebagai larutan matang, molekul protein terlepas dan mengembangkan jaringan yang merangkap air dan menciptakan gel. Kedua ada emulsi. Banyak makanan alami dan makanan olahan yang secara relatif atau seluruhnya terlibat sebagai emulsi atau pernah berada dalam bentuk emulsi melalui pembuatannya yang mengandung susu, krim, mentega, margarin, minuman buah, sup adonan, mayones, minuman krim, saus, makanan penutup, krim salad, es krim, dan pemutih kopi. Ketiga ada aerosol, sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut aerosol. Jika zat yang terdispersi berupa zat padat disebut aerosol padat. Jika zat yang terdispersi berupa zat cair disebut aerosol cair. Contoh aerosol padat itu ada asap dan debu dalam udara. Contoh aerosol cair itu ada kabut dan awan. Yang keempat ada buil, sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih. Seperti halnya dengan emulsi, untuk menstabilkan buih diperlukan zat pembuih, misalnya sabun, deterjen, dan protein. Buih dapat dibuat dengan mengalirkan suatu gas ke dalam zat cair yang mengandung pembuih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, kelebihan dari buku utama. Buku utama memiliki identitas buku, meliputi nama penulis, kota penerbit, kota tahun terbit, SBN, dan penjelasan cetakan lengkap. Penjelasan buku kimia koloid dan permukaan sudah sangat jelas yang meliputi pengertian koloid, sifat koloid, contoh-contoh koloid, dan kestabilan koloid. Dan ketiga, tampilan buku yang menarik. Dan keempat, bahasa yang mudah dipahami. Kekurangan buku utama, terdapat beberapa kata yang rumit karena kata-katanya yang jarang dijumpai dan sangat tidak dimengerti untuk pembaca. Kelebihan buku pembanding, juga terdapat identitas buku lengkap, meliputi nama penulis, kota, penerbit, tahun terbit, ISBN, dan cetakan. Yang kedua, penjelasan mengenai koloid yang sangat jelas, yang meliputi jenis koloid dan peranan koloid dan kehidupan. Yang ketiga, covernya pun juga menarik. Yang keempat, bahasa buku yang mudah dipahami untuk pembaca. Baiklah, itu saja presentasi pada hari ini. Selanjutnya sesi tanya jawab yang kalau ada memberikan kritik dan saran dipersilahkan. Saya Bu ingin bertanya. Oke, silakan Immanuel. Kenapa nama saya Immanuel Karangsitonga dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Jadi jika larutan yang merupakan campuran homogen dapat mengalami perubahan titik didih dan titik beku, apakah koloid yang merupakan campuran heterogen dapat mengalami perubahan titik beku dan titik didihnya? Saya penilaian saya, terima kasih. Baiklah, untuk Manuel terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Yang lain? Ada yang mau bertanya yang lain? Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya nggak? Immanuel dulu deh dijawab. Kelompok 4. Nakla coba jawab Immanuel dulu deh. Sudah diskusi ke teman-temannya nggak? Iya, bentar ya, Bu. Ya, oke.
Mohon maaf untuk Immanuel, jawabannya bisa dikirim lewat grup nggak? Segera saya kirim. Oke, terima kasih. Pertanyaan atau jawaban? Pertanyaannya, Bu. Oh, pertanyaan. Saya yang bertanya, Bu. Oke, ini siapa yang mau bertanya nih? Bukan di Solong, Bu. Oh, Grandi ya? Grandi yang mau bertanya? Ya, Bu. Oke, silakan. Pertanyaan saya, apa keadaan materi sistem koloid memerlukan kehadiran setidaknya dua fase secara bersamaan? Apakah bisa lebih seperti 2 fase atau 3 fase? Terima kasih. Baik, untuk Saudara Grandi, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, coba kalian diskusi. Lalu sesudah diskusi baru kalian jawab ya. Baik, Bu. Tapi nanti untuk CGR kita coba bahasa Inggris ya. Baik, Bu. Ibu mau nanya dulu, Bu. Hah? Kenapa? Nanya Biar apa, kalau Immanuel? untuk biar nanti Kenapa? kalau ada yang bertanya, biar kalau ada yang bertanya pakai bahasa Inggris juga, Bu. Usahakan. Ya, kalaupun nanti ada kesalahan ya, di situ kita belajarnya kan. Coba diusahakan gitu. Namanya kita berlatih kan. Ini saya masih Baik, Bu. kasih kesempatan bahasa Indonesia. Nah, tapi nanti bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji apakah masih bisa? Boleh. Silakan. Tanya. Berarti kelompok 4 ini topiknya menarik ya, karena banyak yang bertanya nih. Oke, silakan Dinda. Saya Dinda Saptabila dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, bisakah kalian berikan contoh aplikasi praktis dari sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari? Oke, terima kasih untuk Saudara Dinda atas pertanyaannya. Oh, Santi ini Santi mau bertanya juga, Santi? Santi? Kamu raise hand, kenapa Santi? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Santriani Zega dari kelompok 5. Tadi saudara kelompok 4 mengatakan bahwa ilmu koloid hanya berfokus pada deskripsi perilaku partikel yang sangat kecil. Nah, jadi pertanyaan saya itu, bisa jelaskan lebih lanjut bagaimana
perilaku partikel itu, sehingga kenapa ilmu koloid itu hanya berfokus pada deskripsi perilaku partikel tersebut. Terima kasih. Pak jangan minggat dulu lah Pak Jeli. Suaranya kedengeran itu. Oke. Kita tunggu dulu ya. Kelompok 4 lagi diskusi ya. Baiklah. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Immanuel dari kelompok 3. Jika larutan merupakan campuran homogen dapat mengalami perubahan titik didih dan titik beku, apakah koloid yang merupakan campuran heterogen dapat mengalami perubahan titik didih dan titik beku juga? Iya, karena koloid juga dapat mengalami perubahan titik didih dan titik beku. Karena koloid juga terdiri dari partikel-partikel yang dapat mempengaruhi sifat-sifat fisik suatu larutan atau campuran. Namun, perubahan titik didih dan titik beku pada koloid cenderung lebih kecil daripada larutan homogen karena koloid merupakan campuran heterogen yang partikel-partikelnya lebih besar dan terdistribusi secara tidak merata dalam mediumnya. Hal ini biasanya membuat perubahan sifat fisik pada koloid tidak begitu signifikasi dibandingkan dengan larutan homogen. Untuk Immanuel gimana? Terima kasih atas jawabannya. Apa maksud kamu dengan campuran heterogen? Yang mengalami koloid, Bu. Bukan, maksudnya saya bertanya ke Immanuel. Karena Immanuel bertanya, larutan itu kamu buat campuran homogen, ya? Ya, Bu. Koloid kamu buat campuran heterogen. Apa maksud kamu di campuran heterogen di sini? Campuran heterogen itu dalam arti, Bu, tidak tercampur secara merata, Bu. Partikel-partikelnya. Tahu saya itu arti koloid. Jadi saya bertanya, pada larutan itu yang merupakan homogen, dia dapat terjadi perubahan titik didih bekunya. Jadi bagaimana jika untuk partikel yang tidak bercampur secara heterogen, apakah dia dapat mengalami perubahan juga terhadap titik beku sama titik didihnya? Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan apa? Kan kamu bilang perubahan titik didih, perubahan titik beku. Dibandingkan dengan apa dulu? Dibandingkan dengan larutan homogen. Dibandingkan dengan larutan homogen gitu. Iya. Tadi jawaban kalian apa kelompok 4? Karena perubahan titik beku dan titik didih dan titik beku terdiri dari partikel yang dapat mempengaruhi sifat-sifat fisik suatu larutan atau campuran. Dan juga mengalami secara tidak merata dalam mediumnya. Hal ini biasanya membuat perubahan sifat fisik pada koloid tidak begitu signifikasi dibandingkan dengan larutan homogen. Ya, karena gini kan, ya, kalau kalian ingat di kimia umum kalian udah belajar koligatif properti nggak? Sifat koligatif nggak? Belum? Udah, Bu. Udah kan? Nah, berarti kalau kelompok 4, ya kan, bisa menjawab pertanyaan Immanuel itu dari segi sifat koligatif. Nah, karena kan Immanuel bertanya, karena menurut Immanuel koloid itu campuran heterogen gitu kan. Apa contoh koloid? Ada yang tahu nggak? Tadi ada juga pertanyaan, siapa tadi yang bertanya? Kalau nggak salah yang bertanya Dinda ya. Ya kan? Nah, Dinda. Apa contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari? Nah, coba kelompok 4, apa contohnya kira-kira? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Dinda Salsabila dari kelompok 4. Pertanyaannya, coba aplikasi praktis dari sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari.
Sistem koloid memiliki banyak aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dijelaskan tadi, ada industri makanan. Koloid bermanfaat untuk membuat kecap, susu, mayones, mentega, dan saus. Dan seperti ada juga di industri kosmetika dan perawatan tubuh, koloid juga digunakan dalam pembuatan krim, pasta gigi, dan sabun. Ada juga di industri farmasi, koloid juga digunakan dalam pembuatan minyak ikan dan penisilin untuk injeksi. Di dalam industri kebutuhan rumah tangga, koloid juga digunakan dalam pembuatan sabun dan deterjen. Itu saja. Bagaimana dengan Dinda Salsabila? Baik, saya terima jawabannya. Terima kasih kepada kelompok 4. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan siapa? Kalau pertanyaan si Immanuel kita pending dulu ya, karena agak bingung, Bu. Ya, karena bukan apa-apa, karena Immanuel bertanyanya titik-titik koloid, ya kan? Nah, titik-titik koloid. Nah, jadi sementara kalau sifat negatif properti itu apa? Kenaikan titik didih, penurunan titik beku, baru tekanan uap, ya kan? Sementara Immanuel bertanya bagaimana dengan titik didihnya, ya kan? Titik didih koloid. Nah, jadi makanya itu kita pending dulu, ya kan? Harus hati-hati kan, nggak boleh jawab sembarangan. Nah, tapi kalau tadi pertanyaan Dinda sudah terjawab ya. Nah, sekarang pertanyaan siapa lagi? Coba moderatornya. Selanjutnya pertanyaan Grandi dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Rahel. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Grandi. Yang pertanyaannya, mengapa keadaan materi sistem koloid memerlukan kehadiran setidaknya 2 fase secara bersamaan? Apakah bisa lebih dari 2 fase? Jawabannya, kan sistem koloid terdiri dari 2 fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Keadaan materi sistem koloid memerlukan kehadiran setidaknya 2 fase secara bersamaan karena fase terdispersi harus didispersikan dalam fase pendispersi agar partikel-partikelnya tidak mengendap. Sistem koloid dapat terdiri dari lebih dari 2 fase, tergantung pada jenis fase terdispersi dan pendispersinya. Namun setidaknya harus ada 2 fase agar partikel koloid tidak mengendap dan sistem koloid tetap stabil. Terima kasih. Bagaimana dengan Grandi? Setelah saya sudah paham, mengerti. Terima kasih. Oke. Terus siapa lagi nih? Santri J lagi didiskusikan, Bu. Oke. Nah, ini mungkin saya bisa bantu dikit yang Immanuel tadi ya. Jadi Immanuel bertanya bagaimana dengan kenaikan titik didih pada koloid. Nah, jadi kita nggak bisa gimana ya? Maksudnya kalau koloid itu memang ada titik didihnya ya, tapi nggak bisa kita samakan definisinya dengan larutan ya, larutan. Nah, jadi kalau koloid itu dia misalnya contohnya koloid yang hidrofilik. Nah, hidrofilik itu apa artinya? Hidrofilik. Hidro itu apa? Air, ya. Kalau filik itu kan dari fili itu cinta, berarti koloid yang bisa berinteraksi dengan air gitu ya. Nah, apa akibatnya kalau misalnya kita dididihkan? Berarti kalau misalnya ada koloid yang hidrofilik kita didihkan, dia bisa teragregasi. Jadi makanya untuk koloid kita nggak bisa sebenarnya pertanyaannya Immanuel itu kurang tepat ya Immanuel. Tapi bagus, maksudnya kan berarti kamu penasaran gitu kalau larutan itu ada sifat koligatif
Kalau kamu tambahkan larutan kedua, berarti campuran dari si larutan tersebut itu kan titik didihnya akan berbeda dengan larutan yang single ya, single komponen. Nah, ya kan? Kalian ingat ya? Seperti itu kan kalau sifat koligatif ya kan? Nah, Iya, Mek. bukan sifat koligatif properti, tapi untuk koloid kamu nggak bisa bilang seperti itu walaupun koloid itu ada partikelnya. Nah, kenapa? Karena koloid itu sebenarnya dia bukan campuran gitu ya. Misalnya gini, makanya tadi saya tanyakan apa salah satu contoh koloid. Misalnya kalau kalian pergi ke penatapan di Brastagi sana ya. Misalnya kalian pergi sore hari, apa yang terjadi di situ? Bagaimana kondisinya di situ? Kalau kalian naik mobil atau naik apa, jelas nggak sekelilingnya? Nggak jelas kan? Ada apa? Ada kabut. Ada kabut bukan? Kan? Nah, kabut itu contoh koloid. Ya, contoh koloid. Nah, jadi makanya kalau berbicara titik didih, kita harus hati-hati terhadap koloid itu. Ya, jadi nggak bisa kita generalisasi semua koloid itu bisa kita tentukan titik didihnya. Nah, makanya yang saya bilang kan hidrofilik koloid bisa kita tentukan titik didihnya. Kenapa hidrofilik itu kan berarti ada airnya, yang otomatis kalau kita didihkan itu airnya itu akan sedikit menguap sehingga partikel-partikel yang ada pada koloid hidrofilik ini akan teragregasi. Tapi tidak semua seperti itu. Bagaimana dengan asap? Asap itu juga contoh koloid. Tapi dia bukan dalam bentuk cairan. Nah, jadi nggak bisa kita nyatakan, oh iya titik didihnya seperti ini. Nggak bisa kan? Nah, jelas ya Immanuel? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, jadi maksud saya, kamu bagus. Maksudnya kan, Kak, itu kan kamu berarti curious kan? Maksudnya kamu ingin tahu, bagus. Tapi maksudnya Ibu mau meluruskan beberapa hal gitu ya. Bahwa koloid itu tidak bisa kita generalisasi seperti larutan ya. Maksudnya seperti larutan yang cairan gitu ya. Nanti kalian belajar di kimia fisika larutan bahwa larutan itu bukan hanya cairan ya. Gas itu juga bisa kita sebut sebagai larutan. Nah, ya. Nah, tapi itu nanti masih beberapa semester lagi. Cuman Ibu mau meluruskan supaya kamu jangan itu ya. Ya, ya Immanuel? Oke, tapi good job. Baik, Bu. Paham, Bu. Hah? Kenapa Immanuel? Paham, Bu. Oke, paham. Good. Oke, sekarang siapa lagi yang bertanya? Sudah dijawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Santriani kelompok 5. Pertanyaannya, apa deskripsi perilaku partikel dan mengapa ilmu koloid itu hanya fokus pada perilaku partikel itu? Partikel koloid memiliki ukuran antara 1 nm hingga 100 nm. Ilmu koloid hanya fokus pada perilaku partikel koloid karena partikel koloid mempunyai sifat khusus yang berbeda dengan partikel lain. Beberapa sifat khusus partikel koloid yaitu pada luas permukaan, ukuran partikel koloid yang kecil menyebabkan permukaannya menjadi sangat luas sehingga dapat menyerap partikel pada permukaannya dengan maksimal. Pada kestabilan, partikel koloid dapat membentuk suspensi yang stabil karena partikel koloid dapat saling tolak-menolak sehingga tidak mudah mengendap. Pada sifat optik, partikel koloid dapat menyebabkan cahaya menyebar secara khas yang disebut efek Tyndall. Pada reaktivitas, partikel koloid dapat bereaksi dengan zat lain dengan cara yang berbeda dari partikel lainnya. Karena sifat-sifat khusus ini, partikel koloid memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang seperti farmasi, kosmetik, dan industri makanan. Oleh karena itu, ilmu koloid fokus pada perilaku koloid untuk memahami sifat-sifat khususnya dan mengembangkan aplikasi-aplikasi baru. Terima kasih. Bagaimana dengan Saudara Santi? Jawabannya saya terima kasih. Oke.
Oke, kelompok 4. Saya mau ini lah ya, saya mau kasih beberapa saran ya. Saya rasa kalian dalam hal presentasi bagus ya, dalam hal presentasi. Tapi dalam hal slide, saya kurang suka slide-nya. Tapi itu preference ya. Kalau menurut saya slide kalian terlalu penuh ya. Iya, Di Bu. Betul. ini sebenarnya nggak, kalau slide itu kan kita poinnya aja kita letakkan di slide itu ya. Selebihnya kita baca pakai note kita gitu ya. Nah, jadi makanya di sini ini terlalu penuh, terlalu penuh dan ada ini buil atau buih? Nih, Will, Bu. Buih, Ibu. buih kan? Berarti Buih, Ibu. salah ketik ya. Jadi ada beberapa yang kalian harus terus kalian ini nggak apa ya, nggak konsisten. Di sini ini apa ini fontnya? Di sini fontnya Arial. Di sini apa fontnya yang ini? Tahoma. Nah, sebaiknya se- satu semua slide itu eh, konsisten. Kalau kalian pakai di sini Arial, di sini pun pakai Arial ya. Nah, konsisten. Kalau misalnya nggak Ya, Ibu. konsisten ini kan dia kurang rapi. Nanti pun kalian kalau menulis proposal kalian sebelum penelitian itu harus konsisten. Semuanya harus sama. Oke. Tapi good job kelompok 4 ya. Sudah bagus Bu. hanya. Tapi harus ada beberapa hal tetap yang diperbaiki. Oke. Baik, Bu. Kelompok selanjutnya yang mana? Oke, tutup dulu kelompok 4. Sorry, saya kelupaan. Tutup dulu. Baiklah, terima kasih Bu Elfrida sudah memberikan kritik dan saran kepada kelompok kami untuk memudahkan kami untuk kedepannya dan membangun kami untuk biar agar lebih bagus lagi. Dan kami sudahi presentasi kami pada hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangan dan yang terjadi selama berlangsungnya acara diskusi pada hari ini. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, good. Sekarang kelompok mana yang mau presentasi nih? Kelompok mana lagi? Berapa kelompok lagi kira-kira? Udah semua? Satu kelompok lagi, Mem. Kelompok Coba. 6. Sudah kirim belum ininya? Bentar ya. Sebentar, Mem. Dikirim. Ini ya, Sindri Andria ini, Sindri yang baru dikirim ini ya? Iya, Mem. Oke, ntar ya. Jadi kalian pakai PDF ya. Saya share dulu. Oke, sudah? Oke, coba dimulai presentasinya. Siapa moderatornya ini? Sebentar, Mem. Ada satu anggota kelompok kami yang belum masuk. Oke. Ya. Saya mulai ya, Mem. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen semuanya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada diskusi pagi ini melalui Zoom meeting. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Elfrida Ginting SSI MSc PhD. Pada kali ini kebetulan sekali buku yang akan kami bahas sama judulnya dengan kelompok yang sebelumnya, Mem. Tentang sistem college juga. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi CBR kami, maaf, sebelum kami memulai hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Dinda Salsabila sebagai moderator dari kelompok 6, dan ada Kartika Tri Aulia Upara, Singgi Andriani Sialagan, Zuki Andus Situmorang, dan Khaira Adinda Rambe. Pertama-tama yaitu materi mengenai buku utama. Sebelum kami menjelaskan mengenai materi, izinkan saya menjelaskan identitas buku kami terlebih dahulu. Identitas bukunya yang akan dijelaskan oleh Kartika. Kepada Kartika dipersilakan. Ini aja. Oke, pada buku pertama yaitu judul buku Principles of Colloid dan Surface Chemistry. Penulisnya yaitu Paul C. Hemis dan Raj Pajagopalan. Penerbitnya CRC Press, tahun terbit 2016, kota terbitnya Florida, ISBN-nya 0-8247-9397-8. Tebal bukunya yaitu 672 halaman. Lalu pada buku pembanding yaitu judul bukunya adalah Colloid Chemistry. Penulisnya adalah Clemens K. Weiss dan Jose Tosca Herrera. Penerbitnya yaitu MDPI, tahun terbitnya 2018, kota terbitnya Switzerland, ISBN-nya 978-3-03897-459-8. Tebal bukunya yaitu pada PPT kami menuliskan 2021 terjadi kesalahan. Sebenarnya tebal bukunya adalah sekitar 430-an. Dilanjutkan oleh Juki yang akan membacakan isi dari buku utama. Ringkasan isi buku utama. Ilmu kolloid bersifat interdisipliner yang dimana banyaknya di dalam bidang fisika, biologi, ilmu material, dan beberapa disiplin ilmu lainnya. Kolloid merupakan dimensi partikel atau bukan komposisi kimia, organik maupun anorganik. Sumber sampel misalnya biologis ataupun mineralogi, atau keadaan fisik misalnya satu atau kondensasi yang menjadikannya sebagai perhatian. Dengan mengingat hal ini, jelas bahwa kolloid adalah ilmu tentang baiknya molekul besar ataupun sistem fase yang terbagi halus. Stabilitas kolloid merupakan contoh yang tepat untuk menggambarkan pentingnya kekuatan dan jangkauan daya tarik van der Waals, yang dimana antara beda makroskopis dengan konteks praktis yang memperkenalkan gagasan kurva energi potensial. Seiring dengan proses tersebut, yang dimana ada dua atau lebih partikel yang terdispersi primer ataupun sebaliknya yang berkumpul bersama untuk agregat. Fakta bahwa partikel-partikel primer terikat bersama dalam agregat ini merupakan bukti dari adanya gaya tarik yang menarik antar partikel, yang dimana beberapa dispersi stabil sehubung dengan proses koagulasi yang merupakan bukti adanya kekuatan lain yang bersaing
interaksi yang berlaku. Dalam sistem tertentu, inilah besaran relatif dan daya tariknya dan gaya yang tidak menolak antar partikel yang mengatur perilaku kondisi sistem. Energi potensi partikel yang berinteraksi merupakan fungsi cara pemisahan di antara mereka, yang dimana ternyata energi potensial merupakan besaran yang berguna di tengah mereka dengan gaya yang lebih besar. Kemudian gaya tarik menarik dan tolak menolak berbeda dengan cara pemisahan antara benda yang terlibat. Terlepas dari bentuk spesifik dari kurva, kedua mode interaksi menjadi lemah seiring dengan semakin besarnya jarak pemisahan. Pada jarak yang cukup jauh, partikel-partikel tidak memberikan pengaruh satu sama lain. Kurvanya adalah sengaja diinterupsi pada pemisahan yang sangat kecil, mengingat kemungkinan yang sangat spesifik interaksi pada jarak yang kecil. London atau gaya dispersi antara dipol dan yang induksi perlu dicatat bahwa setidaknya ada dipol permanen yang diperlukan agar sumber daya tarik sebelumnya dapat bekerja, tidak seperti pembatasan berlakunya untuk komponen. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang buku pembanding. Kimia koloid selalu menjadi bagian integral dari beberapa ilmu kimia. Mulai dari kimia persiapan anorganik sampai kimia fisik. Para peneliti selalu terpesona pada dimensi dan kemungkinan yang ditawarkan koloid. Sejak munculnya teknologi nano dan alat analitis yang telah berevolusi selama beberapa dekade terakhir, kimia koloid atau nanochemistry telah menjadi penting untuk riset tingkat tinggi dalam berbagai disiplin. Sumbangan untuk terbitan khusus ini mencakup sebagian besar aspek penting, memilih, merancang, dan sintesis bahan bangunan, persiapan dan modifikasi gel dan struktur koloid, analisis dan aplikasi serta studi fenomena fisik dan fisikokimia. Molekul-molekul kecil dapat berfungsi sebagai gelator serta polimer atau koloid. Struktur kimiawi pada balok-balok bangunan ini mengartikan interaksi di antaranya sehingga struktur dan sifat-sifat material makrofis. Gels yang diperoleh dari polimer-polimer alami lainnya diperiksa oleh Carollo dan Wilson, serta Del Valle et al. Material ini memiliki janji besar untuk aplikasi dalam makanan, kosmetik, biomedis, ilmu farmasi, tetapi juga untuk aplikasi teknis sebagai EG katalis. Sifat yang disesuaikan diperlukan untuk semua aplikasi yang disebutkan, sehingga kemungkinan untuk mengendalikan sifat-sifat seperti stabilitas, dimensi, dan respon terhadap rangsangan eksternal adalah yang paling utama. Carollo dan Wilson membahas interaksi di daerah sekitar daerah yang mengarah pada sistem tamu dan sekarang metode untuk karakterisasi struktural. Selain prospek biomedis, hydrogel berbasis peptide De Valle et al. Pembentukan gels dari struktur koloidal disajikan oleh Van Dorn et al. Dan oleh Hitchnen dan Clegg. Sementara Van Dorn et al. Mempelajari perilaku partikel nano bulat yang berfungsi di permukaan. Hitchnen dan Clegg mempelajari perilaku tabung bulat dalam penyebaran. Van Dorn et al. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan buku, yaitu pada buku utama. Yang pertama, kelebihannya, buku ini memberikan penjelasan tentang ilmu koloid dan permukaan kimia yang dapat mudah dimengerti. Yang kedua, menggabungkan teori dengan aplikasi praktis, menjelaskan bagaimana peneliti menerapkan dalam industri dan penelitian. Yang ketiga, ada menjelaskan gaya London secara jelas dan lengkap. Kekurangannya, penjelasan dalam buku ini menggunakan bahasa yang cukup baku, sehingga lumayan sulit untuk dipelajari oleh mahasiswa. Yang kedua, huruf pada buku sulit dibaca. Yang kedua, ada pada buku pembanding, kelebihannya, buku ini membahas secara lengkap tentang molekul-molekul kecil pada sistem koloid, lengkap dengan bagaimana peneliti-peneliti mengaplikasikan materi tersebut. Kemudian, buku ini memiliki cover yang bagus dan elegan dengan berwarna hijau, sehingga
cukup tertarik untuk membacanya. Kemudian ada menggunakan huruf yang mudah dibaca. Kekurangannya, penjelasan dalam buku menggunakan bahasa yang sangat baku dan umum, sehingga agak sulit dimengerti untuk kalangan mahasiswa. Yang kedua, materi koloid yang dibahas mencakup sangat luas yang cocok dipergunakan oleh dosen-dosen yang sedang melakukan penelitian secara lanjut. Kemudian saya serahkan kepada teman kami Salsat. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil diskusi book review yang kami lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari kedua buku pada buku utama, yaitu buku Principle of Colloid and Surface Chemistry, menjelaskan bahwa ilmu koloid bersifat interdisipliner dalam banyak hal bidangnya. Minatnya tumpang tindih dengan fisika, biologi, ilmu material, dan beberapa disiplin ilmu lainnya. Fakta bahwa partikel-partikel primer terikat bersama dalam agregat ini merupakan bukti dari adanya gaya tarik-menarik antar partikel. Sehubungan dengan proses koagulasi merupakan bukti adanya kekuatan lain yang bersaing atraksi juga berlaku. Dalam sistem tertentu, ini adalah besaran relatif dari daya tariknya dan gaya tolak-menolak antar partikel yang mengatur perilaku koagulasi sistem. Pada buku pembanding, yaitu buku Colloid Chemistry, menjelaskan kimia koloid selalu menjadi bagian integral dari beberapa ilmu kimia, mulai dari kimia persiapan anorganik sampai kimia fisik. Para peneliti selalu terpesona pada dimensi dan kemungkinan yang ditawarkan oleh koloid. Molekul-molekul kecil dapat berfungsi sebagai gelator serta polimer atau koloid. Struktur kimiawi pada balok-balok bangunan ini mengartikan interaksi di antaranya sehingga struktur dan sifat-sifat materialnya makroskopis. Menurut kami, di antara kedua buku ini yang paling direkomendasikan adalah buku utama, karena pemaparan dalam buku utama ini secara lengkap dan teratur sehingga cukup mudah untuk dipahami. Oleh karena itu, pembaca harus memilih buku sesuai dengan kebutuhannya. Jika pembaca membutuhkan buku yang membahas ilmu koloid, buku Principles of Colloid and Surface Chemistry adalah pilihan yang baik. Namun, jika pembaca ingin membaca dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut seperti peneliti internasional, buku Colloid Chemistry adalah buku yang cocok untuk pembaca. Saran dari kami, sekian dari kelompok kami yang dapat kami presentasikan dari hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan untuk bertanya. Oke, Foniatul nih. Foniatul mau bertanya nih. Baik, perkenalkan nama saya Foniatul Nadia Daulay dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, hal apa saja yang menyebabkan koloid tidak stabil dan bagaimana sistem koloid itu terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Foniatul yang telah memberikan pertanyaan. Adakah teman yang lain yang ingin memberikan pertanyaan? Kami persilahkan. Yang lain? Nggak ada? Ya, jawab dulu yang punya Foniatul deh. Nanti kayak tadi kan, pelan-pelan ada yang mau bertanya, ya. Baik, Mem, akan kami diskusikan dulu. Oke. Silakan.
Sudah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari perkenalkan, nama saya Cindy Andriani Sialagan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Foniatul, yaitu dari kelompok 2. Yang pertanyaannya, hal apa saja yang menyebabkan koloid tidak stabil dan bagaimana sistem koloid itu terjadi? Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan koloid tidak stabil, diantaranya yang pertama, koagulasi, yaitu koloid yang tidak stabil dapat mengalami koagulasi atau penggumpalan, yaitu saat partikel-partikel koloid mulai melekat satu sama lain dan membentuk massa yang lebih besar. Hal ini dapat terjadi karena adanya gaya tarik antara partikel-partikel tersebut. Yang kedua, ada sedimentasi, yaitu partikel-partikel koloid yang lebih berat dapat mengendap ke bagian bawah wadah yang menyebabkan sedimentasi. Hal ini dapat terjadi jika partikel koloid yang lebih berat terakumulasi di daerah tertentu dan menimbulkan gaya yang berat yang lebih besar. Yang ketiga, partikel-partikel yang lebih kecil. Partikel-partikel koloid yang lebih kecil dapat terbawa oleh gerakan air atau sifat-sifat yang serupa, sehingga mereka tidak terdistribusi secara merata di dalam larutan. Yang keempat, ada perubahan pH. Koloid dapat mengalami perubahan pH yang berlebihan, seperti menjadi selalu basah atau terlalu asam, yang menyebabkan gangguan pada muatan dan daya tarik antar partikel. Hal ini dapat mengubah sifat koloid yang aslinya stabil menjadi tidak stabil. Yang kelima, ada pemanasan. Pemanasan dapat merusak stabilitas koloid karena dapat memperkuat gaya tarik antar partikel. Yang keenam, ada perubahan konsentrasi ion. Kehadiran konsentrasi ion yang tinggi dalam larutan dapat mengubah sifat elektrik koloid, sehingga partikel tidak lagi saling menolak atau menarik. Yang ketujuh, ada aduk ulang. Koloid dapat menjadi tidak stabil jika terjadi perubahan aduk ulang atau pergerakan yang cepat seperti saat diaduk atau diguncang yang menyebabkan partikel-partikel tersebar secara tidak merata atau bahkan terpisah. Kemudian ada sistem koloid yang terjadi ketika partikel-partikel terdispersi di dalam medium lain. Ini dapat terjadi melalui proses seperti dispersi mekanik, fisik, atau pembentukan koloid dan dispersi kimia. Yang pertama ada dispersi mekanik. Partikel-partikel dihancurkan secara mekanis menjadi ukuran koloid yang lebih kecil. Kedua, ada partikel dispersi fisik, yaitu partikel kecil dihasilkan dari zat padat dan ditempatkan di dalam medium yang sesuai, seperti penggilingan emas menjadi partikel kecil yang terdispersi di dalam air. Yang ketiga, ada dispersi kimia, yaitu yang melibatkan reaksi kimia, di mana larutan digabungkan dengan larutan yang menghasilkan zat padat yang terdispersi. Sekian jawabannya. Oke. Bagaimana dengan ini? Oke, sudah diterima. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Oke, silakan ditutup moderator. Moderatornya itu siapa? Dinda ya? Dinda moderator ya kan? Iya, Mem. Lupa. Lupa dia. Baik, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan mengenai sistem koloid. Sebelumnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan kepada ibu dosen apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian yang
yang telah diberikan. Semoga presentasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kelompok siapa ini tadi? Kelompok 6 ya? Pagi. Kelompok 6 ya. Oke. Nah, kelompok 6 ini slide-nya bagus ya. Tadi menjawab pertanyaannya juga bagus. Jadi nanti mudah-mudahan dengan bahasa Inggris untuk CGR lebih bagus lagi ya. Nah, jadi Senin kita bertemu ya kan untuk presentasi CGR. Nah, ini kelompoknya Andika udah kirim bahan presentasi ya. Jadi Senin kalian berpresentasi dengan bahasa Inggris. Nah, ini saya lupa kelas kalian berapa kelompok? 7, Mem. 7 ya. Jadi mungkin kita entah 4 gitu ya, 4 minggu hari Senin ini, 3 lagi Senin berikutnya gitu ya, biar kita jangan terlalu buru-buru, biar kalaupun kalian ada pertanyaan bisa kita diskusinya lebih enak ya. Oke, ini berarti udah semua ya presentasi kelompoknya ya? Sudah, Mem. Oke, kalau begitu kita akhiri ya kan? Nah, sampai jumpa hari Senin. Hari Senin kita offline seperti biasa. Saya minta maaf kemarin saya ada kerjaan, jadi harus kita tunda hari ini. Oke? Nah, sampai jumpa hari Senin ya. Amin.